Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinai Sutiono, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, Angkatan 5, Kelompok 1. Dengan ini, saya akan mempresentasikan tugas dari Agenda 2 Learning Journal mengenai substansi materi komitmen mutu dan anti korupsi. Bagian yang pertama yaitu komitmen mutu. Kinerja ASN dalam memberikan layanan publik yang bermutu harus berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Target utama kinerja ASN yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan atau customer satisfaction. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan internasional. Sedangkan inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur melalui penghematan biaya waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Inovasi yang diciptakan untuk layanan publik mesti menjadi tanggung jawab para penyelenggara pelayanan publik pada semua institusi dan harus dilaksanakan dengan baik agar bermanfaat. Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada ketidaktercapaian target, menurunkan kredibilitas terhadap institusi, dan menimbulkan kerugian. Tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu ada 4, yaitu mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan, dan yang terakhir menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Kriteria terhadap pelayanan publik yang dikategorikan sebagai best practices. Pelayanan publik itu telah memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik dalam hal ketepatan dan kecepatan layanan. Best practices itu dapat memberikan inspirasi terhadap kegiatan serupa yang sedang dilakukan di suatu tempat, baik dalam hal proses maupun hasil inovasi yang dilakukan. Faktor pendorong yang memfasilitasi lahirnya kreativitas dan inovasi, yaitu kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan yang lebih baik, lingkungan kerja yang mendorong terciptanya kreativitas kerja, budaya organisasi yang memfasilitasi terjadinya inovasi, seperti budaya kerja dinamis, tidak cepat puas, tidak cepat menyerah, bekerja keras, malu jika tidak berbuat lebih baik, dan dapat mengapresiasi karya orang lain. Sifat yang harus dimiliki oleh ASN untuk mampu menciptakan inovasi dan faktor pendukungnya. Senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuan, bersifat dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang, selalu menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan adil dan bermutu. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Dan inovasi layanan akan berhasil dengan baik apabila dijalankan oleh ASN yang memiliki kompetensi sesuai syarat dan jabatan dan memiliki rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptos, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Korupsi adalah suatu tingkah laku menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status
atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Rumus korupsi menurut Robert Lidgard, yaitu korupsi adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. K sama dengan D kali M dikurangi A. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO dan Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang termasuk dalam tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Spiritual accountability terbagi 3, yaitu sebelum kehidupan dunia itu sendiri, dan kehidupan pasca dunia. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik, dan akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula, dan tidak akan tergerak atau mempunyai niat sedikit pun untuk membuat kerusakan di muka bumi, termasuk di dalamnya adalah melakukan korupsi. Saat telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak menjadi komitmen integritas. Menurut Stephen L. Carter, integritas merupakan upaya positif terkait korupsi. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyusun konsep sistem integrasi nasional yang merupakan konsep integritas yang komprehensif untuk memastikan bangsa Indonesia mencapai tujuan nasionalnya. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam organisasi berupa 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Dan yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Internalisasi integritas terbagi 3, lingkungan yang berintegritas, dan memperbanyak teman yang berperilaku positif, dan rutinitas atau ritual positif, membangun atau menjalankan sistem integritas. Yang kedua, proteksi integritas, yaitu melakukan simbolisasi yang dilengkapi dengan imajinasi, sugesti, dan asosiasi bahwa pengaruh tersebut hanya ada di luar diri kita. Keluar dari lingkungan pengaruh negatif dan melakukan multi-protection of integrity. Yang ketiga yaitu perubahan sistem nilai. Jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan terganti dengan positif. Ada 9 nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil. Jadilah PNS yang memiliki komitmen mutu dalam melakukan pelayanan publik. Katakan tidak pada korupsi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.